Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah diberi kesempatan untuk kesekian kalinya bertemu kembali dengan Idul Fitri. Sejak tenggelamnya matahari kemarin sore, kita saudara sakinah ad-dinul Islamiyah menggunakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, mengaku akan kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah adalah Tuhan di atas segala-galanya, dengan harapan semua ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan kemarin menjadi penghapus dosa kita dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Zat yang Maha Rahman wa Rahim menyampaikan umur kita ke Ramadan yang berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma la taj'alhu ajra ahdi min siya'ina iyyah fa inna ja'altuhu faj'alna marhuman wa la taj'alna mahruman. Ya Allah, janganlah Kau jadikan bulan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir bagi kami. Namun jika Engkau menjadikannya sebagai Ramadan yang terakhir bagi kami, maka jadikanlah kami sebagai orang-orang yang Engkau sayangi. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita berupa kekuatan dan kesehatan, sehingga kita makan apa saja bisa, aktivitas apapun siap, tidak ada pantang dan hambatan. Semua pekerjaan kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Namun terkadang Allah juga menguji kita dengan rasa sakit. Kadang Allah memberikan rezeki yang sangat melimpah, namun kadang Allah juga menguji kita dengan sedikitnya harta. Semua itu adalah sunnatullah yang akan senantiasa kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam telah diajarkan untuk menggunakan pasangan, untuk menggunakan pegangan di dunia dan di akhirat, yaitu sabar dan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita umatnya ketika beliau dalam keadaan sakit sebelum wafatnya. An Jabir bin Abdullah al-Ansari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mawtihi bi thalathati ayyam yaqulu la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Dan menyampaikan kepada kami dari Jabir bin Abdullah al-Ansari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim nomor 2525 dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita agar jangan meninggal dunia dalam keadaan tidak berhusnuzan kepada Allah, tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah pentingnya agar prasangka kita kepada Allah, karena apa yang akan kita sampaikan kepada Allah itulah yang akan diberikan kepada kita semua. Jika kita berprasangka buruk, mungkin kemurkaan yang akan datang kepada kita. Namun jika kita berprasangka baik, baik di saat ditimpa musibah, kemalangan apapun, ketidaksenangan hati yang diberikan Allah
insya Allah, dan mudah-mudahan musibah itu tidak akan lama diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mendapatkan kesulitan, hendaknya kita berhusnuzan kepada Allah bahwa Allah lah yang akan menolong kita. Ketika kita mengalami kesulitan, maka Allah lah yang akan menolong kita. Ketika kita sedang mengalami kesulitan rezeki, maka Allah lah yang maha yang memberi rezeki, memberikan rezeki kepada kita. Ketika kita ditimpa musibah, maka atas izin Allah musibah tersebut akan berlalu. Dari ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada Idul Fitri kali ini mungkin ada beberapa kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, juga saudara muslimin lainnya yang diuji oleh Allah dengan kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan orang-orang yang hadirnya kita rindukan. Mereka yang mestinya pagi ini kita hampiri untuk meminta maaf, kita hampiri untuk meminta ampun, sekarang sudah tidak ada di hadapan kita. Hari ini mereka telah tak ada di tengah kita, namun senyumnya masih berbayang di lubuk mereka. Tapi roh sudah tak ada di alam dunia, jasad sudah dikuburkan dan mereka sudah pindah ke alam yang lain. Kita hanya mampu tegak berdiri di atas makamnya sambil berucap Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'Allahu la'ikum as'alullahu lana wa lakum afiyah. Semoga keselamatan atas penghuni kuat dari kalangan mukmin dan muslim, dan insyaallah kami akan menyusul kalian semua, dan kami memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Rindu tak berhujung bagi seorang anak yang ditinggal matikan oleh orang tuanya, karena tangan tak mungkin lagi untuk bisa bersalaman, maka tak mungkin lagi melihat senyumnya, dan telinga tak mungkin lagi mendengar pepatahnya yang indah. Hanya sepucuk doa yang mampu dibacakan dari lisan seorang anak yang berbakti mengingat pengorbanan kedua orang tuanya. Karena kewajiban kita sebagai seorang muslim, setelah beriman kepada Allah dan Rasul, kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran surah Luqman, Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami perintahkan kepadamu agar berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ibumu yang telah mengandungmu dalam keadaan darah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku lah kembalimu. Al-Quran surah Luqman ayat 14. Hadirin jemaah salat rahimakumullah, pada Idul Fitri kali ini mari kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kita di alam dunia ini. Ibarat kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas meninggalnya ibu, bapak, anak, kakek dan keluarga kita yang lainnya. Situasi ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai hamba-Nya, bukan semata-mata ingin memberikan keburukan kepada hamba-Nya, namun diselisihi dengan ujian dan cobaan agar keimanan kita terus bertambah dan
sekalian rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada kita yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La yazalul bala'u bil mu'minin wal mu'minati fi nafsihi wa walidihi wa malihi hatta yalqa Allah ma 'alaihi khati'ah." Cobaan itu tidak akan senantiasa bersama orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, baik berkaitan dengan dirinya, anaknya, ataupun hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Dalam Al-Quran, Allah juga menjelaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kekurangan harta serta jiwa dan kebuahan. Maka sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Semoga mereka yang telah mendahului kita, ayah, ibu, kakek dan nenek, anak maupun cucu kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapnya, yang sekarang berada di alam barzakh, mudah-mudahan mereka semua bahagia sepertinya bahagia kita pada saat sekarang ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Aid rahimakumullah. Sedikit kita kembali ke kehidupan yang telah berlalu.